go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Celia Regina Putri dan sebelah kanan saya Muhammad Dafa Pangestu. sebelah kiri saya Kaulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pernafasan manusia. Pernafasan manusia atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dengan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang di dalam tubuh. tahukah kalian apa saja alat-alat pernapasan itu? Alat pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Struktur dan fungsi masing-masing alat tersebut akan kita bahas satu persatu. Organ pernapasan manusia yaitu A. Rongga hidung, B. Faring, C. Laring, D. Trakea, E. Bronkus, F. Paru-paru. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan alat pernapasan yang paling luar, sehingga merupakan tempat yang paling awal dimasuki udara pernapasan. Di dalamnya terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Udara yang masuk rongga hidung mengalami 3 proses, yaitu penyaringan, pengaturan suhu, dan pengaturan kelembapan udara. B. Faring. Faring rongga teka merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan esofagus, saluran pernapasan batang tenggorok, maupun saluran ke rongga hidung. Faring berada di belakang rongga hidung dan mulut meluas dari dasar tenggorok sampai setinggi ruas tulang belakang bagian leher ke-6. Faring berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. C. Laring. Laring merupakan pangkal tenggorok yang disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Laring merupakan penghubung antara faring dan trakea. Pangkal tenggorok dilengkapi dengan katup pangkal tenggorok yang disebut epiglotis. Katup tersebut berfungsi untuk menutup saluran napas pada saat menelan makanan. Pada pangkal tenggorok terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada suara dari paru-paru. Misalnya, pada saat kita berbicara. Trakea atau batang tenggorokan merupakan saluran pernapasan berbentuk pipa yang disusun oleh cincin-cincin tulang rawan dan terbuka di bagian belakangnya. Letaknya di depan kerongkongan, ada yang di daerah leher, trakea cervicalis, dan ada yang berada di daerah dada, trakea thoracalis. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus, percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tersusun dari tulang-tulang rawan, hanya saja lebih sempit. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. F. Paru-paru. Paru-paru merupakan pusat pernapasan yang berfungsi sebagai memompa udara. Paru-paru terdiri atas 2 bagian, kanan dan kiri, terletak di dalam rongga dada. Paru-paru kanan agak lebih besar dibandingkan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir lobus, yaitu gelambir atas, gelambir tengah, dan gelambir bawah. Sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir, yaitu gelambir atas dan gelambir bawah. Paru-paru diselimuti oleh suatu selaput yang disebut pleura, yaitu pleura visceralis yang menempel pada paru-paru dan pleura peristalis yang menempel pada rongga dada. Di antara kedua pleura tersebut terdapat cairan limfa
yang berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan pada saat terjadi gerakan kembang kempis paru-paru. Dalam paru-paru terdapat gelembung paru-paru yang disebut alveolus, jumlahnya sekitar 300 juta.